anak-anak kami yang kami kasihi, yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Ama undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay. Sekali lagi ya adik-adiknya aja tapi. Apa kabarnya hari ini? Oke, semoga adik-adik dalam keadaan sehat selalu. Dan minggu lalu kita udah ngerayain apa ya adik-adik? Ada yang inget gak? Iya, kita ngerayain Paskah. Dan selamat juga buat adik-adik yang menang ya. Semoga sukacita Paskah yang kemarin itu masih ada sampai hari ini. Nah, sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siapa yang udah siap? Iya, kakak yakin semuanya udah siap untuk beribadah pada hari ini. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita nyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Yuk nyanyiin bareng-bareng. Nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya dari awal. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Oke, siapa yang masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Iya, kakak yakin adik-adik pasti masih semangat. Nah, adik-adik, untuk lagu selanjutnya, ini adalah salah satu lagu Paskah kita minggu lalu ya adik-adik. Ada yang tahu gak, Pak? Yang lagunya tuh kayak gini. Ada Power Ranger, ada Spider-Man. Iya, judulnya adalah Yesus Jagoan Kita. Semoga adik-adik masih pada inget ya. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng. Nyanyinya sambil bangkit berdiri ya adik-adik. Ikutin gerakan kakak. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat.
adik-adiknya boleh duduk kembali. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan Dasatita, kita mau menyanyikan satu buah lagu sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Lagunya itu Segala Puji Syukur. Tahu kan adik-adik? Yuk nyanyi bareng-bareng. Nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Anak-anakku sekalian, kita akan mendengarkan Dasatita dari kelima sampai dengan ke-10. Tita kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita keenam, jangan membunuh. Tita ketujuh, jangan berzina. Tita kedelapan, jangan mencuri. Tita ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang samamu. Tita ke-10, jangan mengingini rumah samamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Oke, tadi kita sudah mendengarkan Dasatita. Nah, sekarang kamu mau tanya, kira-kira di sini siapa adik-adik yang udah mulai capek, udah mulai lelah? Enggak ya, pasti semuanya masih pada semangat. Oke, sekarang kita mau nyanyikan satu lagu, yaitu Kasih Allah tak berkesudahan. Tahu kan adik-adik? Yuk nyanyiin bareng-bareng. Nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Dengan sukacita ku kan menari.
semua bersaudara, gak ada yang Tuhan bedakan. Maka dari itu kita mau angkat satu pujian, yaitu dalam Yesus kita bersaudara. Yuk nyanyiin bareng-bareng. Nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Sebelum kita menyanyikan lagu selanjutnya, kakak mau tanya dulu nih, kira-kira adik-adik masih pada ingat gak ya jargon retret kita tahun 2019? Iya, yang kayak gini, sekolah minggu berakar, bertumbuh, berbuah. Nah, jadi kalau kakak bilang sekolah minggu, adik-adik jawabnya iya, oke, karena lagu yang akan kita nyanyikan adalah berhubungan dengan jargon yang tadi kita sebutin, yaitu apa? Aku mau bertumbuh di dalam Kristus, yang lagunya itu kayak gini. Dalam hidupku banyak tantangan. Masih pada inget? Ya udah, kalau gitu kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita bersatu di dalam doa.
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kami hari baru Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah pada hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami tadi telah menyampaikan puji-pujian kami Tuhan. Biarlah Bapa, pujian kami ini dapat menjadi kesenangan bagimu Tuhan Yesus, dan menyenangkan hatimu Tuhan Yesus. Dan biarlah Bapa, ibadah kami pada hari ini itu hanya untuk memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkatilah kami Tuhan, berkati mata, telinga, hati kami Tuhan, dan juga telinga kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan juga nantinya dapat memahami apa maksud firman Tuhan pada hari ini. Terlebih lagi juga Tuhan, berkatilah juga kakak dan abang sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang disampaikan oleh kakak dan abang sekolah minggu itu semua hanya berasal daripada-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa anak-Mu, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat Paskah ya adik-adik, walaupun kita sudah merayakannya minggu lalu. Oke, firman Tuhan hari ini bertemakan Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat firman Tuhannya dari 1 Korintus 3. Ayo dibuka Alkitabnya, 1 Korintus 3 ayat 1 dan 9. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Oke, kakak bacakan dari sini adik-adik. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sekian ayat firman Tuhan. Adik-adik, tema hari ini tadi apa? Allah yang memberi pertumbuhan. Begitu bacaan firman Tuhan kita hari ini. Tadi udah kakak sebutin di awal temanya. Temanya adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Di sini kakak cerita sedikit tentang nats firman Tuhan pada hari ini. Nats firman Tuhan pada hari ini menceritakan tentang jemaat di Korintus yang mengalami perselisihan. Mereka berselisih satu sama lain, jemaat yang satu dengan jemaat yang lain memperdebatkan antara ajaran Paulus dan ajaran Apolos. Nah, adik-adik, perselisihan yang terjadi di jemaat Korintus ini tidak dapat terselesaikan karena di jemaat Korintus masih belum bisa menyelesaikannya dengan iman Kristen karena mereka belum dewasa dalam Kristus. Maka Paulus hadir
dan memberi pandangan kepada jemaat di Korintus. Katanya, baik Apolos maupun Paulus itu adalah pelayan-pelayan Tuhan, di mana mereka sebagai saluran kerja tangan Tuhan supaya membuat orang-orang percaya kepada Tuhan sesuai dengan talenta dan karunia-Nya masing-masing adik-adik. Jadi baik Apolos, baik maupun Paulus, mereka itu sama di mata Tuhan. Mereka itu sama-sama rekan sekerja Allah. Dan pada nats ini dikatakan pada ayat yang ke-6, aku menanam, aku ini maksudnya Paulus. Baik Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi tadi di ayat 6, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Baik, kakak kasih contoh di kehidupan kita sehari-hari. Contoh ada 3 anak. 3 anak ini mempunyai pekerjaan rumah masing-masing. Yang pertama dia menyapu, anak kedua dia mengepel, dan anak yang ketiga karena dia paling kecil, paling bontot, dia hanya bisa membersihkan tempat tidurnya saja. Nah, anak yang pertama ini merasa pekerjaan rumahnya lah yang paling penting, pekerjaan rumahnya lah yang paling unggul. Dia bilang, pekerjaan aku lah paling unggul karena aku membersihkan debu-debu di rumah. Terus anak kedua juga seperti itu. Pekerjaan aku lah yang lebih unggul karena aku yang membersihkan kotoran-kotoran yang ada, yang menempel pada lantai. Anak ketiga pun seperti itu. Akulah yang paling unggul karena aku membersihkan tempat tidurku. Padahal adik-adik, ketiga anak ini memperkerjakan sama saja adik-adik. Kenapa sama saja tiga pekerjaan rumah ini? Karena tidak ada yang lebih unggul. Tujuannya sama-sama untuk membersihkan rumah. Sama-sama tujuannya untuk rumah bersih. Begitu juga dengan ajaran Paulus dengan ajaran Apolos. Mau Paulus yang menanam, mau Apolos yang menyiram, semuanya itu sama di mata Tuhan, karena Tuhan memandang mereka adalah rekan sekerja Allah. Dimana jadi kita tidak boleh membeda-bedakan ajaran adik-adik. Nah, terkadang perbedaan itu terjadi juga pada saat ini. Pasti itu juga terjadi dan itu sangat mengganggu kedekatan kita dengan Tuhan. Maka dari itu, adik-adik, kita jangan menjadikan perbedaan itu sebagai penghalang kita untuk memuji Tuhan ya adik-adik, agar kita selalu bertumbuh di dalam iman Kristus. Gimana sih Kak pertumbuhan yang diinginkan Tuhan untuk kita, pertumbuhan iman kita, pertumbuhan seperti apa ya? Mungkin pertumbuhan, adik-adik mikir pertumbuhan fisik, pertumbuhan adik-adik dari bayi sampai sebesar sekarang. Iya, itu benar juga, tapi yang lebih diinginkan Tuhan adalah pertumbuhan iman adik-adik. Nah, gimana sih caranya Kak agar iman kita bertumbuh? Yang pertama, harus dekat dengan Tuhan. Yang kedua, mau diajar oleh Tuhan. Yang ketiga, dia mau dibimbing oleh Tuhan. Yang keempat, mau hidup di dalam Dia, di dalam Tuhan. Yang kelima adalah hidup menurut firman Tuhan. Nah, kenapa sih mungkin adik-adik bingung, kenapa sih semuanya tertujunya kalau iman kita mau bertumbuh tertujunya kepada Tuhan, kepada Allah? Karena adik-adik, kenapa? Karena pertumbuhan iman itu
cuman bisa didapat, cuma bisa diperoleh kalau kita melalui proses pengenalan yang benar akan Allah. Seperti yang tadi kakak sebutin, harus dekat dengan Tuhan, harus hidup menurut firman Tuhan, harus mau hidup di dalam Tuhan. Seperti itu adik-adik. Jadi adik-adik, kalau mau imannya bertumbuh, adik-adik harus melakukan 5 hal tadi, yaitu dekat dengan Tuhan, mau diajar oleh Tuhan, mau dibimbing sama Tuhan, mau hidup di dalam Tuhan, dan hidup menurut firman Tuhan. Baik, sekian firman Tuhan hari ini. Untuk ayat hafalannya adik-adik terambil dari 1 Korintus 3 ayat ke-7. 1 Korintus 3 ayat ke-7 bunyinya, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Oke, sekian adik-adik untuk aktivitasnya. Nanti kakak akan memberikan kuis melalui Quizizz. Untuk adik-adik jangan lupa mengikuti Quizizz-nya, adik-adik diisi dan diikuti. Sekian firman Tuhan hari ini. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu Bapa kepada kami sampai ini. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati adik-adik ya Bapa, untuk mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ya Bapa berakar dan bertumbuh di dalam kehidupan adik-adik. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan ibadah kami sampai pada akhirnya. Inilah Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Bapa, kiranya berkati kami selalu di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan. Bayi sampai sebesar sekarang. Ya, itu benar juga. Tapi yang lebih diinginkan Tuhan adalah pertumbuhan iman adik-adik. Nah, gimana sih caranya Kak agar iman kita bertumbuh? Yang pertama, harus dekat dengan Tuhan. Yang kedua, mau diajar oleh Tuhan. Yang ketiga, dia mau dibimbing oleh Tuhan. Yang keempat, mau hidup di dalam Dia, di dalam Tuhan. Yang kelima adalah hidup menurut firman Tuhan. Nah, kenapa sih mungkin adik-adik bingung, kenapa sih semuanya tertujunya kalau iman kita mau bertumbuh tertujunya kepada Tuhan, kepada Allah? Karena adik-adik, kenapa? Karena pertumbuhan iman itu cuma bisa didapat, cuma bisa diperoleh kalau kita melalui proses pengenalan yang benar akan Allah. Seperti yang tadi kakak sebutin, harus dekat dengan Tuhan, harus hidup menurut firman Tuhan, harus mau hidup di dalam Tuhan. Seperti itu adik-adik. Jadi adik-adik, kalau mau imannya bertumbuh, adik-adik harus melakukan 5 hal tadi, yaitu dekat dengan Tuhan, mau diajar oleh Tuhan, mau dibimbing sama Tuhan, mau hidup di dalam Tuhan, dan hidup menurut firman Tuhan. Baik, sekian firman Tuhan hari ini. Untuk ayat hafalannya adik-adik terambil dari 1 Korintus 3 ayat ke-7. 1 Korintus 3 ayat ke-7 bunyinya, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Oke, sekian adik-adik untuk aktivitasnya. Nanti
kakak akan memberikan kuis melalui Quizizz. Untuk adik-adik jangan lupa mengikuti Quizizz-nya, adik-adik diisi dan diikuti. Sekian firman Tuhan hari ini. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu Bapa kepada kami sampai ini. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati adik-adik ya Bapa, untuk mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ya Bapa berakar dan bertumbuh di dalam kehidupan adik-adik. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan ibadah kami sampai pada akhirnya. Inilah Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Bapa, kiranya berkati kami selalu di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan. Oke, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Temanya apa adik-adik? Ia Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi kalau kita mau bertumbuh, kalau iman kita mau bertumbuh, kita harus datang kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara kita beribadah, dengan cara kita memuji nama Tuhan, dengan cara kita melakukan firman Tuhan. Oke, untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, mari kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Yuk nyanyiin bareng-bareng. Nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau kita udah berada di akhir ibadah. Sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami telah memuji nama-Mu Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami pada hari ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan ibadah ini dapat menyenangkan hati-Mu saja Tuhan Yesus. Serta Tuhan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak dan abang sekolah minggu, biarlah Tuhan dapat bertumbuh dalam adik-adik Tuhan Yesus, bila mereka lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Sebentar lagi kami ingin berpisah satu sama lain Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, Kau berkatilah Tuhan segala aktivitas yang akan kami lakukan selanjutnya Tuhan. Biarlah Engkau selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Inilah doa anak-Mu Bapa. Sebelumnya Tuhan, mohon ampun atas kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat, agar tidak terhalang berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.